Halo semuanya. Hari ini aku bakal bahas nih mengenai sistem operasi jaringan. Bayangin deh ketika kita hidup di zaman yang semuanya serba terhubung kayak komputer, HP, printer. Tapi pernah gak sih kalian mikir gimana caranya semua benda itu bisa nyambung dan kerja bareng dengan mulus? Nah, disinilah peran sistem operasi jaringan muncul. Sistem operasi jaringan tuh kayak otak yang ngatur semua perangkat dalam jaringan biar bisa komunikasi dan kerjasama dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, bayangin dulu deh skenario simple aja. Waktu kalian kirim meme lucu ke teman atau video call sama pacar, ada proses rumit yang terjadi biar pesan itu tuh sampai dengan benar. Sistem operasi jaringan ini yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa yang ngatur semua proses kita biar bisa nikmatin teknologi tanpa hambatan. Dengan ngerti sistem operasi jaringan, kita bisa lebih menghargai teknologi yang kita pakai sehari-hari. So, siap buat ngulik lebih dalam. Yuk kita mulai pelajaran berikut ini. Mengenal konsep dari sistem operasi jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan seperti web, VTP, DNS, dan lain-lain untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip-mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya, pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi jaringan. Apa aja sih fungsi sistem operasi jaringan? Fungsi sistem operasi jaringan yang pertama ada 1. Membuat dan mengolah akun pengguna di jaringan. 2. Mengontrol akses di sumber daya di dalam jaringan. 3. Menyediakan layanan komunikasi antara perangkat pada jaringan. 4. Memantau dan memecahkan masalah jaringan. Dan yang terakhir ada mengonfigurasi dan mengelola sumber daya pada jaringan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Berdasarkan jumlah bitnya, sistem operasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Terdapat 2 perbedaan antara sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Apa sih perbedaannya? Yang pertama ada sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. Yang kedua, ada manajemen memori dari sistem 64 bit yang lebih baik sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat dibanding yang 32 bit. Ada pula jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan tampilannya. Jenis operasi jaringan berdasarkan tampilannya yang pertama ada sistem operasi berbasis grafis. Sistem operasi ini menggunakan grafis sebagai dasar dari sistem operasinya. Sistem operasi jaringan ini juga merupakan pengembangan dari sistem berbasis CLI atau teks. Oleh sebab itu, jenis operasi ini tuh lebih cenderung mudah digunakan oleh para user. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya itu, pertama, desain grafis menjadikan lebih menarik ketika menggunakannya. Kedua, memudahkan pengguna karena tampilannya yang menyenangkan dan lebih umum. Yang ketiga, penggunaan grafis yang bervariasi membuat minat pengguna bertambah. Yang keempat, menyatu dan berinteraksi dengan gadget akan lebih baik. Yang terakhir, resolusi gambar yang ditampilkan akan lebih tinggi. Sedangkan ada pula kerugian dari sistem operasi berbasis GUI atau grafis ini.
Yang pertama, itu sangat membutuhkan space dan memori yang lebih besar atau lumayan besar. Yang kedua, bergantung pada spesifikasi hardware. Yang ketiga atau yang terakhir, tidak selalu kompatibel dengan semua jenis gadget ataupun komputer. Ini dia beberapa contoh dari sistem operasi jaringan berbasis GUI. Yang kedua ada sistem operasi berbasis teks atau CLI. Sistem operasi ini adalah jenis sistem operasi berbasis teks yang menggunakan teks sebagai perintah dalam menjalankan sistem operasi serta proses konfigurasinya. Teks perintah ini biasanya dikenal pula dengan sintak berupa angka, huruf, dan karakter khusus. Sintak memiliki aturan sehingga bisa diterjemahkan oleh bahasa pemrograman untuk menjalankan sebuah sistem operasi. Nah, sistem operasi berbasis teks atau CLI ini juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya itu, pengoperasiannya cenderung lebih mudah karena berupa teks. Tidak terlalu membutuhkan banyak space karena teks lebih kecil ukurannya daripada grafis. Tidak memerlukan banyak memori. Dan yang terakhir, sesuai untuk hampir semua jenis software. Sedangkan ada pula kerugiannya, yaitu kurangnya menyenangkan dari segi tampilan karena berupa teks. Yang kedua, kurang memudahkan untuk pengguna apabila tidak tersedia native language. Dan yang terakhir, tidak sesuai dengan software grafis. Sedangkan untuk contoh sistem operasi berbasis CLI ini ada Linux Debian, Linux SUSE, Linux Mandrake, dan Knoppix. Sistem operasi berdasarkan metode pengembangannya. Sistem operasi berdasarkan metode pengembangannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sistem operasi closed source. Sistem operasi jaringan closed source memiliki kode program yang bersifat tertutup dan hanya pengembang aslinya yang dapat mengakses dan memodifikasinya. Keuntungan atau kelebihan dari operasi jaringan ini. Yang pertama, stabilitas sistem terjamin. Yang kedua, support atau dukungan langsung dari pemilik program. Yang ketiga, lebih mudah digunakan. Ada pula kerugian dari penggunaan closed source ini. Yang pertama, celah yang terbuka. Yang kedua, adanya lisensi yang diharuskan pengguna menyediakan dana. Yang ketiga, pengembangan terbatas. Yang keempat, diperlukannya antivirus. Dan yang terakhir, harga lisensi yang mahal. Contoh dari sistem operasi jaringan closed source sebagai berikut. Yang terakhir ada sistem operasi jaringan open source. Sistem ini memiliki kode pemrograman yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja secara umum agar bisa dipelajari, diubah, dikembangkan, ataupun disebarluaskan. Di bawah ini adalah keuntungan atau kelebihan dari open source. Legal, hemat biaya, dukungan dari pengembang lebih besar, bebas untuk modifikasi, aman, lisensi gratis, bebas dari malware. Kerugiannya, tidak ada garansi, open source digunakan secara sharing, kurangnya SDE memanfaatkan open source, tidak adanya pelindungan hak atas kekayaan intelektual, dan user interface rumit bagi pengguna yang awam. Berikut ini adalah contoh dari sistem operasi jaringan open source. Dan ini adalah sistem operasi jaringan yang paling sering digunakan. Yang terakhir ada karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama dapat memanage sebuah jaringan, yang kedua mempunyai akses yang aman kepada sebuah jaringan, yang ketiga memiliki remote pengguna untuk dapat terkoneksi oleh suatu jaringan, yang keempat memberikan izin kepada pengguna untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, dan yang terakhir mampu melakukan backup. Jadi itulah materi mengenai sistem operasi jaringan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga dapat memahami apa yang telah disampaikan, dan mohon maaf bila banyak penulisan kata yang kurang tepat atau banyak yang salah. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan bye-bye.